91. Komponen aktif dalam vitamin C dapat dititrasi dengan larutan standar NaOH. Vitamin C. Dalam vitamin C itu ada komponen aktif yang namanya asam askorbat. Ini adalah salah satu jenis asam karboksilat, ya, asam organik. Dan biasa kalau ada asam pasti bisa ya bereaksi dengan NaOH atau dengan basa. Asam bereaksi dengan basa. Maka pernyataan atas ini benar. NaOH merupakan basa kuat yang selalu bereaksi stoikiometris dengan semua obat. Ini salah. Bukan dengan semua obat, tapi dengan semua asam. Dan cuma obat-obat tertentu yang mengandung asam. Jadi nggak semua obat ya. Benar salah jawabannya C. 92. Unsur logam seperti platinum atau platina dijumpai di alam bersamaan dengan unsur lain. Oke, platina bersamaan dengan unsur lain, ini bisa kita asumsikan sebagai bersenyawa. Nah, padahal platina ini kalau kita cek di deret volta, platina ini ada di sebelah kanan di deret volta. Di sebelah kanan di deret volta artinya platina sangat sulit buat mengalami oksidasi. Mudah mengalami reduksi. Dan karena sangat sulit mengalami oksidasi, maka platina ini ditemukan sebagai unsur bebasnya di alam. Sama kayak emas. Sebagai unsur bebas, bukan sebagai senyawa. Jadi 92 ini salah. Tidak bersamaan dengan unsur lain atau tidak bersenyawa, tapi sebagai unsur bebasnya. Karena sangat stabil platina, sama seperti emas. Platina mudah membentuk garam batuan pengisi kulit bumi. Ya, sangat sulit membentuk garam. Karena sangat sulit mengalami oksidasi. Jadi lebih stabil dalam bentuk unsur bebasnya, bukan senyawanya. Garam ini senyawa. Salah jawabannya E. 93. Elektrolisis Sn2+ menggunakan anoda dan katoda platina. Maka dalam prosesnya Sn2+ akan mengendap di anoda. Langsung salah ya. Logam akan mengendap atau mengalami reduksi pasti di katoda. Reduksi selalu terjadi di katoda, nggak pernah terjadi di anoda. Jadi ini salah. Anoda akan larut selama proses elektrolisis. Nah, ini tergantung anodanya. Di sini menggunakan platina. Ini juga salah. Jadi, anoda atau elektroda ada dua jenis. Ada yang inert, ada yang non-inert. Elektroda inert ini adalah karbon, platina, emas. Ini yang enggak bereaksi, enggak larut. Inert itu artinya enggak bereaksi, enggak larut. Tapi kalau yang non-inert, selain ini 3, ini yang akan larut. Jadi ini juga salah ya. Platina itu enggak larut. Yang larut selain karbon, platina, dan emas. Salah jawabannya E lagi. Katalis berguna untuk mempercepat proses reaksi. Oke, benar. Katalis menurunkan energi melalui reaksi alternatif. Kalau hanya dibilang energi kayaknya kurang tepat ya. Lebih tepatnya adalah energi aktivasi. Jadi kalau cuma energi mungkin bisa energi kinetik, bisa energi yang lain. Salah. Tapi kalau dibilang katalis menurunkan energi aktivasi, ini baru benar. Benar salah jawabannya C. 95. Jika entalpi pembentukan asetilen dari grafit berharga positif, maka asetilen terbentuk melimpah pada suhu yang diturunkan. Pembentukan asetilen dari grafit. Grafit plus hidrogen jadi asetilen. Asetilen itu etuna. C2H2. Nilai delta H-nya positif.
Berarti ini reaksi endotherm. Terbentuk melimpah pada suhu yang diturunkan. Salah ya. Reaksi bergeser ke delta H plus kalau suhunya dinaikkan. Harusnya suhu dinaikkan karena delta H-nya plus. Bukan suhu diturunkan. Entalpi pembentukan asetilen berlangsung spontan. Oke. Spontan kalau nilai delta G-nya itu kurang dari 0. Delta G ini energi bebas Gibbs atau energi Gibbs. Dan energi Gibbs ini punya rumus delta H min T delta S. Delta H perubahan entalpinya, delta S ini perubahan entropi, ketidakteraturan. Untuk pembentukan asetilen ini delta H-nya plus. Biar nilai delta G ini negatif atau kurang dari 0, kalau delta H-nya plus, maka T delta S ini harus besar, ya enggak? Plus dikurang angka yang lebih gede, pasti jadi negatif. Tapi kalau plus dikurangi angka yang kecil, tetap plus, tetap positif. Reaksi ini akan spontan kalau temperaturnya tinggi, suhunya besar. Spontan kalau suhunya tinggi. Jadi belum tentu spontan. Kalau suhunya rendah malah nggak spontan. Salah-salah, lagi jawabannya.